Ternyata semua yang dilakukan oleh si Bangkong itu adalah untuk memberikan anak-anaknya makan. Dia mencari zombie ataupun manusia yang masih sehat agar anak-anaknya bisa tumbuh menjadi besar. Lalu Wang Bin pun berkata, "Sistem, tolong bantu aku meriksa sebenarnya makhluk apa bayi ini." Sistem berkata, "Tidak dapat memberikan informasi saat ini, tetapi dapat dipastikan bahwa yang ini lebih kuat dari katak itu." "Yaelah, Sistem," kata Wang Bin, "apa kau masih harus mengatakan itu? Karena sekarang aku harus bertarung lagi. Setidaknya aku harus makan kacang ajaib dulu," kata Wang Bin. Sementara si bayi Titan mengambil katak itu. "Di mana aku meletakkan kacangnya? Terlalu banyak barang. Dalam penyimpanan juga merepotkan rupanya." Tanpa sepengetahuan Wang Bin, si bayi Titan menyerangnya dengan tangan. Lalu dia pun terjepit. "Sial, Sistem, berapa besar poin amarah yang kumiliki sekarang?" Sistem berkata, "Karena pertarungan barusan, poin amarah yang dimiliki pemain hampir habis. Disarankan pemain melarikan diri," kata Sistem. "Tapi yang terjadi, aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa makan kacang. Aku tidak boleh mati sekarang." Lalu yang terjadi, bayi Titan itu menginjak Wang Bin. "Rasakan itu." Wang Bin pun muntah darah sambil menangis. Si bayi Titan berkata, "Papa, papa, papa." Lalu si bayi Titan mencoba menangkap Wang Bin dengan tangan. Ternyata tangannya juga memiliki mulut yang mengerikan. Lalu Wang Bin ditangkap oleh si bayi Titan dengan mulut itu. "Sepertinya kali ini benar-benar akhir bagiku. Apakah sebentar lagi aku akan menjadi makanan si bayi Titan ini?" Lalu tangan yang lain mencoba menangkap Wang Bin. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Seseorang menembak. "Konsentrasikan tembakanmu, jangan sampai kita mengenai Wang Bin." Ternyata itu adalah para prajurit yang menyusul. "Peluru sepertinya bekerja sedikit. Kalau begitu jangan berhenti." Si bayi itu pun menangis. Lalu dia menginjak para prajurit dengan asal. Dia menangkap para prajurit, menangkap satu prajurit. Dia menghakannya, dia menggigitnya, memecahkan kepalanya. Lalu petugas Zhao yang melihat itu, dia sangat marah. Dia mengeluarkan sebuah pedang lightsaber. Semaya lightsaber itu di mana gitu? "Pergilah ke neraka, dasar Titan." Tuh kan, benar kan Titan? Berarti benar yang kemarin itu si Eren sama si Ani. Dia pun menusuk kepala si bayi Titan itu. Namun yang terjadi itu hanya seperti aku puntur bagi bayi si Titan itu. Dia mencoba menangkap petugas Zhao. "Wang Bin, jangan biarkan Raja Mayat menelan Wang Bin," kata petugas Zhao. Petugas Zhao menghindar dengan melompat ke arah bayi Titan itu. Dia menebas tangan si bayi Titan itu. Lalu Wang Bin pun masih tidak sadarkan diri. "Wang Bin, apa kau baik-baik saja?" kata petugas Zhao. "Untungnya lightsaber, astagfirullah, yang diberikan Wang Bin kepadaku benar-benar kuat dan bahkan zombie dengan level ini dapat memotongnya dengan mudah. Sebenarnya apa ini? Dari mana Wang Bin mendapatkan ini?" Sementara itu bayi Titan itu masih menangis. Dan tanpa kita duga-duga, ternyata tangannya beregenerasi. Bayi ini juga bisa melakukan regenerasi, kata prajurit. Dia mengincar Komandan Kompi. "Komandan Kompi, larilah! Komandan Kompi di belakangmu, lari!" Lalu bayi itu mencoba menangkap Komandan Kompi, namun terlihat sebuah basoka muncul. Roket launcher. "Orang kita datang," kata si komandan. "Kakak Wang, Komandan Kompi, Wang Bin." Ternyata mereka adalah para warga dan prajurit serta Yue dan Miao. "Komandan Kompi, apa kau baik-baik saja? Jangan pergi, jangan banyak bicara. Cepat selamatkan Wang Bin," kata Komandan Kompi. "Hei Kakak Wang, bangunlah. Wang Bin, bangunlah. Kakak Wang, bangunlah. Xiaoyu ini akan melindungi. Tembak pelurunya sampai habis." Sementara yang lain menembak si bayi Titan itu. "Keluarkan semua bomnya." Si bayi Titan itu ditembak oleh basoka, peluru biasa. Semua pelurunya sudah habis. Lalu tiba-tiba dia menggeprek salah satu prajurit yang di sana. Sambil menangis Yue. "Bawa aku kembali, apa kau bisa melanjutkannya?" Api sepatunya, talinya lepas. "Dasar sepatu sampah," kata Wang Bin. Dia pun membuang sepatunya karena marah. "Tidak mungkin Kakak Wang, sepatumu hilang dan masih terluka. Kau tidak akan bisa selamat jika kau melakukan itu," kata Wang Bin. "Tidak masalah, akan kuurus itu untuk nanti. Sementara itu, ambil Rubik itu, aku akan sembuh." Lalu Yue pun berkata, "Kubus Rubik?
kubus Rubik apa? Aku tidak melihatnya. Ternyata Yue tidak bisa melihat kubus Rubik itu. Ternyata hanya Wang Bin yang bisa melihatnya. Yue, cepat tuntun aku ke sana, kata Wang Bin. Yue, dengarkan aku. Aku tahu kita harus melakukan sesuatu atau kita semua akan mati di sini. Wah, semuanya serangan, berhati-hatilah, prajurit yang lain berkata. Dari semuanya terlihat beberapa prajurit diinjak oleh si bayi Titan. Jangan panik, aku akan menyelamatkanmu. Wah, kakiku, tolong, tolong. Lalu sementara itu di balik si bayi Titan terlihat Kapten Zhao sedang melompat. Ya, rasakan ini, lightsaber. Lalu dia pun menepuk Kapten Zhao seperti nyamuk. Namun itu tidak kena karena Kapten Zhao berada di punggungnya. Untungnya aku bersembunyi dengan cepat. Kalau tidak aku akan benar-benar mati. Aku harus menemukan jalan keluar dari sini dengan cepat. Tapi si bayi Titan itu cepat sekali menemukan Kapten Zhao. Dia akan menemukan Kapten Zhao dan menggepak lagi. Kepak, ternyata tidak kena. Kapten Zhao mengeluarkan sebuah pisau 2. Lalu dia mencoba untuk menusuk mata bayi Titan. Dia rasakan ini. Dan bayi Titan itu pun terkena pisau Kapten Zhao. Komandan, apakah Anda baik-baik saja? Tidak, ayo pergi, makhluk ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Sambil menangis. Wah, ternyata matanya sudah terkena oleh pisau Kapten Zhao. Dia pun mengamuk. Dia pun memukul ke arah sembarangan. Hei, jangan lihat ke belakang, cepat lari. Dia memukul apapun yang ada di depannya, menendang, memukul lagi apapun yang ada di depannya dengan asal. Wah, dia pun sambil menangis, dia mengamuk. Komandan Zhao, lebih baik kita lari, itu kami akan menyusul. Baik. Petugas Miao, hati-hati. Terima kasih Komandan Zhao, Anda baik-baik saja. Yue, cepat, tempat ini akan runtuh, kata Paman Jin. Yue, hati-hati. Ternyata itu adalah petugas Miao. Dan Komandan Zhao akan diinjak oleh si bayi Titan itu. Dan yang terjadi adalah mereka berdua diinjak sementara yang lainnya terhempas. Komandan Kompi, petugas Miao, jangan khawatir, semuanya jangan ke sana. Lihat, kau monster beraninya menginjak wanitaku. Kau hanya akan mati jika melakukan itu. Ternyata itu adalah Wang Bin. Dia sudah pulih dengan memakan kacang ajaib. Dia menahan kaki si bayi Titan dengan kekuatannya. Sambil dia mengeluarkan aura kuning seperti super sai. Ya begitu. Dia pun mendorong kaki bayi Titan itu dan bayi Titan itu pun terlempar. Wang Bin, ayo kita pergi sekarang. Sistem, berapa banyak poin kemarahan sekarang yang kumiliki sebagai hasil dari keterampilan yang kuat baru saja digunakan. Sekarang masih ada sedikit kemarahan yang tersisa, kata sistem. Sial, hanya ada 80 poin tersisa, tapi selama aku bisa menggunakan perisai, aku masih punya kesempatan menang, kata Wang Bin. Sulit menjelaskan dengan jelas pada waktu, tetapi aku punya alasan mengapa aku tidak bisa melakukannya. Aku harus melawan bayi Titan ini. Percaya kepadaku, kalian semua bergegas mundur terlebih dahulu. Aku akan menyusul kalian. Wang Bin, kembalilah dengan segera, kata petugas Xiao. Wang Bin, apa kau gila? Apa kamu bukan wanitanya? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mengambil resiko itu? Kata petugas Xiao. Kamu perlu tahu bahwa Raja Mayat itu sebenarnya. Hei, kata petugas Miao, itu adalah keputusannya. Wang Bin bukan orang biasa, dia bisa melakukannya. Jika dia mengatakan dia bisa melakukannya, maka dia akan melakukannya. Tapi itu benar-benar terlalu berbahaya, kata petugas Xiao. Ayo Komandan Kopi Xiao, jangan biarkan Wang Bin khawatir, lebih baik kita pergi dari sini. Sementara itu petugas Xiao berkata, Wang Bin, berhati-hatilah. Jika kau selamat, kau dapat bergabung dengan pasukan tentara kami. Aku ingin mengundangmu untuk menjadi mitraku. Mari kita berjuang bersama-sama di masa depan. Ya, apakah masalah ini tunggu sampai aku kembali untuk membicarakannya, kata Wang Bin. Petugas Miao, kamu benar-benar luar biasa. Kembalilah hidup-hidup. Sementara itu si bayi masih menangis dengan keadaan mata yang lolong. Hei bayi, sekarang aku ada di sini. Apa yang kau tunggu lagi? Aku ada di depanmu. Ayo makan aku jika kau masih memiliki kemampuan dan membantu ayahmu. Akulah yang membunuh ayahmu. Cepat makan aku. Selama aku bisa masuk ke dalam tubuhnya, itu semua akan menjadi lebih mudah. Ternyata perutnya pun bisa menjadi mulut. Lalu si bayi Titan itu mencoba memakan Wang Bin. Lalu Wang Bin mengeluarkan a million step, 1.000.000 langkah. Dengan sukarela Wang Bin malah masuk ke dalam mulut si bayi Titan. Bayi Titan itu pun berpikir ini semua sudah selesai. Namun ternyata Wang Bin masih hidup di dalamnya.
Bau sekali, sangat menjijikan. Aku hampir mati karena bau. Apakah getah lambung yang dikeluarkan lubang-lubang ini adalah fobia intensif akan segera terjadi? Sial, celanaku mulai terkorosi dan virus akan menyerang. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Aku harus bergegas, kata si Wang Bin sambil dia mengeluarkan penyimpanannya. Sistem lepaskan semua bahan peledak yang ada di penyimpanan. Tapi sistem berkata, pemain, harap tenang. Dengan begitu banyak bahan peledak, Anda juga bisa mati loh. Maka aku berharap perisai virus dan kugunakan lebih kuat. Jadi ikuti saja instruksiku. Oh, oke, kata sistem sambil gugup. Sementara itu, bayi Titan itu mendekati ayahnya. Papa, papa. Lalu dia merasakan sesuatu yang geli di dalam perutnya. Rasa geli itu menjadi rasa sakit. Dan tiba-tiba dar. Beberapa ledakan terjadi. Lalu bahkan pabriknya meledak. Lalu Wang Bin masih ada di dalam, kata yang lain. Lalu dia pun meledak bersama si bayi Titan itu. Namun yang terjadi, terlihat sebuah tangan menembus perut sesuatu. Ternyata itu adalah Wang Bin yang sudah botak. Aku akhirnya mencium udara segar lagi. Tentu saja virus pelindungnya cukup kuat. Ledakan seperti itu tidak akan bisa membunuhku. Aku tahu itu. Tapi sakit sekali. Aku merasa setiap inci kulitku terbakar dan aku tidak bisa mendengar suara. Dan hanya ada kegelapan di mataku. Sepertinya aku akan pingsan. Pemain, semangat. Petualangan Anda layak untuk diberi apresiasi. Tetapi meskipun Anda tidak mati, sekarang mata dan telinga Anda semua dihapus. Anda berisiko terinfeksi jika Anda tidak menyembuhkan diri dengan kacang ajaib. Namun Wang Bin pun masih punya kacang ajaib. Jangan bicara mau kosong, bukankah aku masih punya kacang ajaib, kata Wang Bin. Dia pun makan kacang ajaib dan sing. Wang Bin membuka mata perlahan-lahan dan terlihat ada seseorang. Kenapa ada seseorang di cepatku? Apa mereka datang begitu cepat untuk menumpukanku? Paman, ada ledakan besar di sini. Bagaimana Anda bisa berada di sini, kata Wang Bin. Ternyata sepertinya itu adalah masa lalu dari si kodok dan si bayi. Siapa dia? Aku belum pernah lihat dia sebelumnya, kata Wang Bin. Lalu flashback pun terjadi. Ternyata si kodok itu adalah seorang GoFood. Dia menerima suatu surat yang menyatakan bahwa anaknya sakit. Sertifikat diagnosis. Anaknya didiagnosis dengan palsi cerebral. Penyakit palsi cerebral adalah gangguan saraf yang disebabkan oleh kerusakan atau perkembangan yang tidak normal. Lebih jelasnya cek aja di Google lah, gitulah kata dia. Lalu istrinya pun yang tidak sanggup menahannya, seperti wanita-wanita pada kebanyakan yang tidak mau repot, dia memilih jalan pintas dengan pergi dari mereka berdua. Dasar istri anjing. Lalu si paman itu pun melihat bayinya. Sambil sedih dia berkata, anakku, maafkan ayah, aku tidak bisa menolongmu, aku tidak bisa membiayai operasimu, maafkan aku. Lalu tiba-tiba keributan pun terjadi. Zombie, ada zombie yang datang. Ternyata tiba-tiba saja dunia kiamat pun dimulai. Para zombie sudah mulai bermunculan. Lari. Sementara orang-orang digigit. Ayah dan anak ini berusaha bersembunyi. Sial. Aku sudah 3 hari berlari. Aku sudah tidak makan apa-apa lagi. Namun yang terjadi, ternyata si bayi sudah digigit oleh zombie. Dan dia malah menggigit bapaknya. Kan goblok kan bayinya itu. Si bapak itu pun marah. Dia pun mencekek si bayi. Modar si goblok. Sambil berkata seperti itu, si bayi pun melihat si bapak dan tersenyum. Lalu si bapak pun tersadar. Dia teringat, tidak, ini tidak boleh terjadi. Si bapak itu pun dengan hati yang baik, dia malah memberikan darahnya kepada si bayi. Nah, inilah, makanlah darahku. Papa, kata si bayi. Anak yang baik, ayah tidak akan membiarkanmu lapar lagi. Bahkan jika itu menjadi mayat hidup, kata si bapak. Ayah tidak pernah menyalahkanmu, nak. Ini bukan salahmu, kata si bapak. Namun yang tiba-tiba terjadi adalah para zombie kerocok itu malah berlutut di depan si bapak dan si bayi. Ternyata secara tidak langsung dia membangkitkan kemampuan raja zombinya. Si bapak dan si anak pun menjadi raja zombie. Lalu Wang Bin pun tersadar sambil menangis. Jadi itu yang terjadi. Aku sangat minta maaf. Aku tidak tahu masa lalumu. Aku tidak pernah maksud menyakiti anakku dan kau, paman.
Lalu si paman itu pun malah tersenyum seolah dia berkata, "Terima kasih. Apa yang kulihat barusan, apakah jiwa atau ilusi dalam pemulihan mataku?" Melanggar sistem sambil memintaku untuk menghancurkan Raja Mayat. Pada saat yang sama aku ingin melihat semua memori Raja Mayat. Ini benar-benar tidak nyaman. Lalu sistem berkata, "Selamat kepada pemain karena telah mengalahkan Raja Mayat dan Anda telah memperoleh keterampilan baru sebagai berikut." Body Booster menjadi level 3, Supervision menjadi level 3, Voice of Life and Death menjadi level 2, Adaptasi menjadi level 2. Nah, ini silahkan di pause ya untuk melihat lebih jelasnya. Tidak hanya mendapat keterampilan regenerasi, tapi keterampilannya lainnya juga ditingkatkan secara kebetulan. Ayo kita pergi ke Yue dan yang lainnya. Aku tidak sabar untuk bertemu mereka. Kalau tidak ledakan tadi sudah cukup mereka khawatirkan, bukan? Lalu Yue dan petugas Miao yang khawatir pun berlari ke arah Wang Bin. "Yue, Miao, aku kembali. Miao, Sister Miao, lihat, Kakak Wang telah kembali," kata Yue. Kakak Wang. Yue yang sangat senang langsung saja memeluk Wang Bin. "Bagus, akhirnya kamu kembali. Aku sangat khawatir." "Jangan khawatir, ini aku sudah kembali sekarang," kata Wang Bin. "Melihatku kembali dengan selamat, hatiku akhirnya senang," kata petugas Miao. "Kalian berdua menungguku. Aku harus naik kembali. Aku tidak boleh membuat kalian takutkan," kata Wang Bin. "Tapi kenapa rambut menjadi pendek? Apakah monster itu memotong rambutmu? Apakah dia membuka jasa barber?" Pemimpin Peleton, "Jangan lihat anjing lajang yang tidak akan iri ini. Hahaha." Sementara yang lainnya pun iri. Setelah Komandan Gopizau, aku kembali ke tim dan kami semua melaju ke stasiun. Konon pernah terjadi peristiwa perampokan senjata yang menewaskan banyak orang dan menimbulkan kepanikan. Kembalinya Komandan Gopizau akhirnya menenangkan pihak militer kami. Syukurlah, sekarang jaraknya kurang dari 100 mil dari stasiun dan tujuannya sudah dekat. Suasana hati semua orang sangat bahagia dan mereka sangat semangat secara bertahap. "Hei Kakak Wang, kau kembali." Setelah siang dan malam akhirnya kami tiba di lokasi yang kami inginkan. "Apa? Kita sudah sampai? Akhirnya kita sampai," kata yang lain. "Akhirnya kita sampai. Aku masih belum bisa merasakan perubahan," kata petugas Xiao. "Wow, di sini sangat besar." Ternyata mereka sampai di stasiun distrik 7. "Wow, apa ini? Perumahannya besar sekali. Aku merasa aman bahkan ketika aku belum masuk." Lalu beberapa orang pun keluar dari sana. Jangan bergerak, angkat ke tangan kalian semua. Semuanya berdiri." Beberapa orang memakai baju Hamzat, mereka menodongkan senjata. Yang lain pun berkata, "Kami adalah penduduk sipil, jangan tembak." "Jangan grogi, ini cuma pemeriksaan rutin sebelum memasuki pangkalan," kata prajurit. "Jangan panik semuanya, berbaris untuk pemeriksaan," kata petugas. "Siapa pangkalan ini terlihat masih layak, sepertinya fasilitas di sini cukup lengkap," kata Wang Bin. Aku bisa pergi kemanapun selama aku bisa bersamamu, Brother Wang. Aku akan pergi memeriksa orang dari mobil lapis baja di sana, keren," kata beberapa orang yang memakai Hamzat. "Mobil itu punya gaya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dari mana asalnya?" Mereka terlalu sombong, tapi gayanya sangat keren. "Halo, dari mana kalian mendapatkan mobil lapis baja itu?" kata seseorang. "Aku menemukannya di sebuah pabrik terbengkalai." "Pabrik terbengkalai? Baiklah, kami akan mengambil mobil itu," kata si petugas Hamzat. "Kami akan mencoba melindungi kalian. Kenapa kalian tidak berbaik hati saja?" Namun Yue pun berkata, "Tidak bisa, ini adalah milik Kakak Wang." Apa yang kau lakukan? Apa kau ingin melawan kami?" Namun Yue pun yang marah langsung membanting si petugas Hamzat. "Kau berani mengarahkan senjata ke Kakak Wang? Aku akan menghapusmu dari dunia ini jika kau melakukannya." "Kerja bagus Yue, sialan kau berani melakukan ini kepada kami. Apa kau mau mati? Aku akan menembakmu," kata si petugas Hamzat. Yang lain mereka pun dikepung oleh senjata petugas Hamzat. "Cepat turunkan senjata kalian. Kalian berani mencari masalah dengan kami. Kalianlah yang akan mati," seseorang berteriak. Ternyata itu adalah Paman Jin yang menodongkan shotgun ke arah petugas Hamzat. "Kau berani mengarahkan senjata kepada Kakak Wang? Percaya atau tidak, aku akan menghapusmu dari bumi. Mereka bukan penduduk sipil. Panggil bantuan." "Ayo, kami tidak takut. Berapapun banyak jumlah kalian." Itu adalah Xiao Bei, Xiao Nan, dan Xiao Bo yang memegang pistol. "Kami tidak akan diam saja melihat Kakak Wang yang ditindas." Lalu seseorang menyela perkataan, "Jangan terlalu bersemangat, tenanglah semuanya. Di zaman seperti ini, normal untuk memiliki senjata bagi semua orang. Jangan terlalu gegabah. Komandan sepertinya dia adalah orang penting. Selain itu, senjatanya yang diberikan kepada kami untuk keadaan darurat, bukannya mengarahkan kepada penduduk sipil," kata seseorang. Ternyata dia adalah si komandan.
Baik, kami mengerti, maafkan kami. Lalu si komandan itu pun berkata, oh, Xiao Zhao, sudah lama tidak bertemu. Komandan, aku mengagumi keberanian kalian anak muda, tapi lebih baik tenanglah. Terima kasih atas saranmu, komandan. Tidak, aku cuma tidak mau ada yang terluka. Selain itu, kalau kalian benar-benar ingin bertarung, mereka akan bisa mengalahkan kalian loh. Kau tahu itu, kalau sekali lagi kau lambat saja akan menghajar mereka, kata Yue. Dia Wang Bin kemampuan bertarung dan menembaknya luar biasa, kata Komandan Zhao. Aku harap Kapten Zhao tidak akan menyingkirkan aku dan memberikan aku kedua biarawati itu. Kalau tidak, aku merasakan terkena masalah. Aku cuma berkonsentrasi untuk mencari emas, kata Wang Bin. Walaupun misi ini selesai, tapi banyak yang menderita korban, banyak korban di pasukanku. Namun si komandan berkata, jangan salahkan dirimu. Sudah hebat kau bisa menyelesaikan misi, kata si komandan. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, sepertinya kau punya kemampuan yang luar biasa, kata si komandan. Kau bisa bergabung dengan kami. Aku bisa menugaskanmu menjadi pemimpin peleton. Wang Bin pun yang kaget, pemimpin peleton? Kau sangat cocok untuk ini. Tapi aku menolaknya, sifat cerobohku tidak cocok dengan militer, kata Wang Bin. Selain itu, Kapten Zhao terlalu berlebihan memujiku. Wang Bin pun dalam hatinya berkata, kalau aku bergabung dengan militer, aku akan terjebak di dalamnya. Bagaimana aku bisa mencari emas? Jelas sekali aku akan menolak permintaan itu. Aku akan mencoba memberikanmu saran, jangan gugup. Kalau kau berubah pikiran, kau bisa memberitahu padaku. Ternyata petugas Zhao kecewa. Oke, siap. Wang Bin, apa kau tidak merasa kalau Kapten Zhao merasa tidak terlalu senang, kata petugas Miao. Aku masih punya urusan, jadi aku akan pergi. Sepertinya petugas Zhao kecewa karena Wang Bin tidak mau menjadi militer. Perumahan ini tersembunyi di balik gunung dan tidak ada apapun di permukaan, tapi ada gua di dalamnya. Ini sangat cocok untuk berlindung. Walaupun kamar yang disediakan militer sederhana, tapi masih ada listrik, jadi kami tidak perlu berjalan dalam gelap lagi di malam hari. Setiap kamar juga memiliki kamar mandi dan 1 jam menyediakan air panas setiap malamnya. Ini cocok, kakak Wang. Cuma ada 3 kamar tidur di sini. Bagaimana akan mengaturnya? Aku mau akan 1 kamar dengan oke. Hehe, ini tidak mudah. Aku akan tidur bersama Dazu, Xiaonan, dan Xiao Yuan. Xiao Lu akan tinggal di kamar bersama Xiao Bo. Kalian bertiga tinggal bersama 1 kamar. Terima kasih Pak Mandu. Sementara itu prajurit yang lain yang iri. Aku iri sekali dengan Wang Bin. Bajingan ini bisa menghabiskan malam dengan 2 gadis cantik. Ya kau Wang Bin, ketua peleton Liu. Kalian punya tempat latihan bertarung, kata Wang Bin. Tentu saja ada. Apa kalian ingin melihatnya? Aku mau belajar kungfu. Apa bisa, kata Dozu. Lalu tiba-tiba mereka sudah ada di tempat latihan. Sudah. Ini pertunjukan yang bagus. Bagaimana ketua peloton Liu membawa banyak orang untuk menonton? Kenapa tiba-tiba banyak orang? Perhatikan baik-baik semuanya. Ini adalah Wang Bin yang melawan Raja Mayat dengan tangan kosong. Jadi belajarlah sedikit dari dia. Hei, jangan bicara seperti itu akan menyebabkan masalah, kata Wang Bin. Orang harus seperti dia melawan Raja Mayat. Omong kosong macam apa itu? Ku dengar dia bersama Kapten Zhao saat itu. Palingan Kapten Zhao yang membunuhnya. Orang-orang pun tidak percaya dengan petugas Liu. Bicara sekeras itu, apa kalian pikir aku tuli? Lihat saja, nanti akan ku tampar wajah kalian dengan kemampuanku, kata Wang Bin. Ayo, biar aku lihat kekuatanmu, Dozu, kata Wang Bin. Baiklah, kakak Wang, aku mohon bimbingannya. Dozu pun tidak segan-segan menyerang Wang Bin. Kau terlalu lambat, Dozu. Wang Bin pun menghindari beberapa pukulan dan tendangan dari Dozu. Hiya. Namun Dozu pun yang terpancing, dia menambahkan kecepatannya. Dia berhasil memukul Wang Bin. Wang Bin bertahan dari tendangan Dozu. Kemampuan Dozu tidak buruk, dia benar-benar luar biasa. Saat itu Dozu melakukan pukulan ke arah Wang Bin dan aku menyangka Dozu akan sehebat ini. Levelnya sama seperti Brother Wang, kata yang lain. Wow, kemampuan Dozu tidak buruk, kata Wang Bin. Namun itu bukanlah tandingan dari Tai Chi Xiang. Wow, apa itu? Kekuatan macam apa ini? Lalu Dozu pun terlempar. Petugas yang lain hanya bisa terdiam. Namun aku tidak menyangka Wang Bin akan menggunakan teknik itu. Wah, dia memang hebat, kata petugas Liu. Apa kau baik-baik saja, Dozu? Teknik apa yang kau gunakan barusan, kakak Wang? Aku menggunakan seluruh tenagaku, tapi kau bisa melemparkanku. Tolong ajari aku. Gunakan Tai Chi, dan aku memang berencana mengajarimu, kata Wang Bin. Walaupun yang lain malah tertawa. Palingan kalian cuma berakting, bisa terlempar sejauh itu. Apa kalian ini aktor yang hebat? Kalian cuma pura-pura kan? Jatuh sekali dorongan. Omong kosong macam apa itu? Menurutku orang dari dunia luar ini membuang-buang waktu kita, kata prajurit yang lain.
Sialan, mereka beraninya meragukan Kakawang. Biar aku hajar kalian, kata Yue. Kalian berdua ragu, siapa lagi yang akan memberikan keberanian pada Wang Bin ini? Maaf pada Wang Bin, minta maaf pada Wang Bin. Namun yang terjadi, ketua peleton. Orang ini cuma menghinaku. Dia pasti jelas-jelas sangat berbohong tentang pertarungan itu. Apa kalian mempertanyakan keputusanku, kata ketua peleton. Namun Wang Bin mencela omongan mereka. Ketua peleton Liu, mereka meragukan kungfuku karena mereka tidak pernah melihat dunia luar. Jadi aku harus mempraktekannya dengan mereka. Aku mau menggerakkan beberapa otot dengan mereka. Bagaimana aku mengizinkannya? Dia cari mati. Ayo kita hajar dia. Baiklah, siapapun yang meragukanku, kalian boleh maju. Saat itu dua orang akan maju. Lalu Wang Bin berkata, sebentar, aku harus mengatakan sesuatu. Apa tiba-tiba kau takut? Jangan menangis kalau aku sudah kupukul nanti ya, kata prajurit yang lain. Tunggu. Sementara itu, siapa lagi yang meragukanku? Saudara, ayo kita pergi bersamamu. Wang Bin, mereka ada sekitar 10. Ternyata 10 orang akan melawan Wang Bin. Apa kau benar-benar bisa menghadapi mereka? Kata petugas Liu. Apakah kau benar-benar bisa menangani orang sebanyak ini? Aku yakin Wang Bin akan menyakiti mereka nanti. Tenang saja Yue. Sebentar, biar aku peringatkan. Kau akan kehilangan banyak gigi loh, kurus. Namun Wang Bin bersiap dengan tai chi-nya. Kalian maju sekaligus, jadi tidak akan banyak-banyak buang waktu. Hurrah! Lalu mereka pun siap menghajar Wang Bin. Maju, mati kau bajingan. Ayolah, tunjukkan kekuatanmu pada kami. Seseorang mengintip pertarungan Wang Bin dan para prajurit. Ternyata itu adalah si komandan dan seorang yang tidak tahu. Apa yang bisa kau lihat yang menggunakan kaca pembesar itu? Bukannya itu cuma baju ketat. Kau tidak mengerti. Kau bisa melihat tekstur pakaiannya dengan menggunakan kaca pembesar. Xiao, dari mana kau mendapatkan pakaian ini? Kata si komandan. Lapor komandan, pakaian itu diberikan oleh Wang Bin, orang yang ketemu dalam misi kemarin. Sepertinya dia bukan orang biasa. Jadi namanya Wang Bin. Biar ku beritahu, Wang Bin itu bukan cuma punya kendaraan bersenjata, tapi dia juga bisa melawan Raja Mayat dengan tangan kosong. Walaupun cuma Kapten Xiao yang melihatnya sendiri, kita belum bisa memastikan itu asli atau tidak. Kalau yang dikatakan oleh komandan pasukan Zhao benar, berarti dia orang yang sangat berharga. Kalau dia bisa bergabung dengan kita, pasukan kita akan sangat kuat, kata si komandan. Pikirkanlah cara untuk membuat dia bergabung. Aku sudah memikirnya, sangat sulit untuk membuat orang percaya kecuali. Apa kau tahu maksudku part 2? Hei. Apa maksudnya? Dia bisa melawan Raja Mayat sendirian, dia terlalu kuat. Namun yang terjadi terlihat Wang Bin sudah menghajar beberapa orang. Beberapa orang sudah tumbang. Hahaha. Siapa yang masih tidak puas? Tidak. Tai Chi memang hebat, kata prajurit yang lain. Kakawang, kau memang hebat. Kakawang, jadilah guruku. Kakawang, Tai Chi kelihatannya lembut tapi sangat kuat pertarungannya sebenarnya. Apa kau bisa mengajariku juga? Tidak masalah, aku cuma menggunakan sedikit kekuatan. Kau bisa berhenti sombong, Wang Bin. Yang lain pun sangat iri kepada Wang Bin. Sialan, kenapa dia punya 2 gadis cantik? Kenapa? Jangan iri semuanya. Dia memang hebat, kita harus merekrut dia. Informasi terakhir mengatakan kalau para walker semakin agresif di luar, tak perlu lebih banyak orang untuk menanganinya. Tapi aku sudah mencobanya, tapi bukankah dia menolaknya? Katakan kita bisa memberikan plannya yang terbaik jika dia mau bergabung. Katakan juga pada dia kita akan memenuhi kebutuhannya.